Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Sakia Nuradila dengan NIM 1054011222422 kelas H. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, pembelajaran IPS pada kelas 4 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Guna memenuhi tugas final mata kuliah konsep IPS lanjutan SD dengan dosen pengampu Ibu Samsuryanti SPD MPD. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, ini dia rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 yang telah saya buat tepatnya pada kelas 4 semester 1, tema 3 dengan judul Peduli Terhadap Makhluk Hidup dengan subtema 1 yaitu Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan yaitu 3 kali 35 menit. Baik, yang pertama adalah kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. Kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah kompetensi dasar atau KD dan indikator. Khususnya untuk pembelajaran IPS kompetensi dasar yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun indikator pencapaian kompetensi tersebut yaitu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Adapun materi pembelajarannya yaitu melakukan pengamatan bentang alam Indonesia. Selanjutnya, metode pembelajaran dengan melakukan pendekatan tematik dengan menggunakan metode permainan atau simulasi diskusi, tanya jawab atau penguasaan dan ceramah. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terdiri atas 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutupan. Yang pertama adalah pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit dengan deskripsi kegiatan yang pertama.
Mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dilanjutkan dengan guru memberikan salam dan mengajak berdoa. Melakukan komunikasi yang tentang kehadiran siswa. Mengajak berdinamika dengan tepuk kompak atau dinamika dan lagu yang relevan. Guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 35 menit kali 30 jam pembelajaran. Pembelajaran dengan deskripsi kegiatan yang pertama, mengamati. Siswa mengamati gambar 3 kondisi geografis yang ada di buku, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Bertanya, siswa kembali diminta membuat pertanyaan tentang beragam hal yang ingin mereka ketahui tentang kegiatan bentang alam tersebut. Siswa menuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia. Mengeksplorasi, siswa mendiskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan bersama satu atau beberapa orang teman. Siswa menuliskan perbedaan-perbedaan yang mereka temukan dari kegiatan bentang alam tersebut. Siswa membacakan informasi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Siswa mengisi tabel tentang karakteristik bentang alam tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam bacaan. Siswa kembali diminta membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam, tempat bertumbuh, pilihan mereka hidup. Siswa menuliskan pertanyaan pada daftar pertanyaan mereka di awal kegiatan. Renungkan, siswa melakukan perenungan dengan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Guru dapat menambahkan pertanyaan perenungan berdasarkan paduan yang terdapat pada lampiran buku guru. Remedial, siswa yang belum mampu membuat pertanyaan akan berdampingan guru. Siswa diberikan beberapa gambar lain untuk menumbuhkan rasa ingin tahu keadaan geografis Indonesia yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Dan kegiatan yang terakhir adalah penutup dengan alokasi waktu 15 menit dengan deskripsi kegiatan yang pertama. Siswa dan guru bersama-sama merangkum materi pembelajaran. Siswa dan guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Guru memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran pertemuan berikutnya. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membaca doa. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran khusus mata pelajaran IPS. Penilaian yang pertama yaitu tugas siswa menemukan dan menuliskan informasi tentang karakteristik bentang alam, pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Dinilai menggunakan rubrik beri tanda centang sesuai penilaian siswa. Kriteria yang pertama, karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang kedua, penyajian informasi tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta daya alam dan pemanfaatannya. Yang ketiga, sikap peduli. Yang keempat, sikap tanggung jawab. Adapun penilaian atau scoring itu dapat kita hitung dengan cara menjumlah total nilai siswa per total nilai maksimal kali 10. Contoh 9/16 kali 10 sama dengan 5,6.
Penilaian selanjutnya yaitu sikap siswa saat melakukan diskusi pemecahan masalah dinilai menggunakan rubrik berikan tanda centang sesuai pencapaian siswa. Kriteria yang pertama mendengarkan, yang kedua komunikasi nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi, suara, yang ketiga partisipasi, menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran. Penilaian scoring total nilai siswa per total nilai maksimal kali 10. Contoh 9/12 kali 10 sama dengan 7,5. Di sini saya juga mencantumkan lembar tugas yang bisa menjadi referensi bagi pendidik untuk menilai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 3 ini. Yang terakhir, sumber dan media pembelajaran, buku guru dan buku siswa. Cetakan keempat edisi revisi tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 2017. Yang kedua, foto bentang alam, pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi untuk kegiatan pembelajaran IPS. Di sini saya juga mencantumkan lembar tugas yang bisa menjadi revisi bagi pendidik untuk menilai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 3 ini. Demikian rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.